Garcu Players di film ini sini. Nah, di video ini saya akan memberitahu bahwa Jesus Burgess akan memakan buah Nikyu Nikyu no Mi milik Bartholomew Kuma. Nah, jadi di video ini saya akan membuat teori yang mungkin akan liar, karena mungkin kalian adalah para pencinta hal yang berbau-bau liar. Nah, bertanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya agar video dari film ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar kalian tidak asal menjudge layaknya netizen Indo yang tidak pernah berkembang. Nah, jadi pertama, dari namanya sendiri, yaitu Jesus Burgess. Dari namanya, mungkin akan berhubungan dengan seseorang yang membawa Alkitab atau Bible. Nah, untuk menjadi buah iblisnya, karena kita tahu Burgess dan Kurohige sedang dalam masa pencarian buah iblis. Dan Kuma adalah pemilik dari buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, yang menurut saya buah tersebut sangatlah overpower atau sangat hebat. Dan dia pun membawa Alkitab kemana-mana. Jadi mungkin banyak juga yang pernah membaca atau menonton teori bahwa Franky lah yang akan memakan buah iblis dari Kuma ini. Dan teorinya cukup menarik walaupun sangat liar, tapi fakta yang diberikan pun sangat masuk akal. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat mudah ditebak, dan kita pun tahu bahwa Oda Sensei bukanlah seseorang yang mudah ditebak. Kita pun tahu setelah insiden dari Sabondi Archipelago, di mana kita melihat Kuma itu dia terakhir kesadarannya berada di sana. Dan di sana dia menolong seluruh kru dari Luffy dan melemparnya ke pulau-pulau hingga akhirnya seluruh kru ini meningkatkan kemampuannya di pulau tersebut. Yang berarti kita sudah tahu bahwa Kuma ini mengetahui atau memiliki wawasan yang sangat luas tentang pulau-pulau yang sangat jauh tempatnya. Serta kita pun melihat Kuma terlihat di Marineford, dia sudah tidak mempunyai ingatan sama sekali, atau mungkin kita katakan dia sudah menjadi robot. Dan kita pun melihat di Marineford dia masih dapat menggunakan buah iblisnya, yaitu buah dari Nikyu Nikyu no Mi. Lalu ketika Kuma menolong Sunny di Sabondi Archipelago, tepatnya setelah time skip dengan tubuh cyborg yang sudah hancur-hancur, kita pun tidak tahu apakah buah iblisnya masih berada di tubuhnya. Karena dapat kita artikan Kuma ini sudah dapat dikatakan dia adalah mati, atau dapat kita artikan jiwanya sudah mati, namun dia masih memiliki tubuh sebagai Bartholomew Kuma. Nah, untuk hal tersebut sini mungkin masih akan sangat aneh, tapi juga akan cukup masuk akal jika tubuh mati Kuma masih memiliki buah iblis, karena kita pun tahu makhluk mati dapat memakan buah iblis, seperti mungkin Fang Frit milik Spandam. Nah, setelah dari Marineford, kita pun melihat kembali Bartholomew Kuma ini berada di Marigaus, dan dia menjadi budak dari pinjaman para bangsat-bangsa Tenryubito. Nah, lalu apa hubungan itu semua dengan Jesus Burgess? Kita pun tahu, Jesus Burgess adalah seorang komandan pertama di kru dari Kurohige. Ingat, komandan pertama. Yang berarti mungkin dapat kita artikan adalah seseorang yang paling kuat dari kru Kurohige ini. Walaupun saya sendiri sangat bingung kenapa dia bisa menjadi komandan pertama. Padahal kita lihat dia di bulan-bulanan oleh Sabo di Dressrosa. Walaupun mungkin lawannya adalah Sabo, tapi dia terlihat sangat lemah sekali di Dressrosa. Dan sini saya pun tidak yakin bahwa Sabo dapat mengalahkan Katakuri, Marco, King, ataupun Ben McMahon, yaitu komandan pertama dari Yonkou yang lain. Nah, jadi awalnya saya berpikir bahwa mungkin Burgess yang menjadi komandan pertama, karena dia mungkin seseorang yang paling loyal dan setia kepada Kurohige, atau seseorang yang paling lama bersama dengan Kurohige ini, atau Teach. Tapi jika begitu, kenapa si Liu atau si Ryu ini berada di posisi kedua, atau mungkin komandan kedua? Karena kita pun tahu si Ryu ini dia baru bergabung 2 tahun yang lalu. Serta kita pun tahu si Ryu ini adalah mantan dari anggota pemerintah, yaitu penjaga di Impel Down. Mungkin untuk posisi kedua dan lain-lain, jika kasusnya sama seperti Burgess, member lama seperti Lafitte, Van Augur, dan Doki mungkin akan lebih cocok di posisi tersebut, dan bukanlah si Liu yang kita tahu dia adalah anggota baru. Nah, pilihan paling logis adalah bahwa Kurohige menginginkan Burgess untuk mempunyai buah iblis paling mengerikan, agar Burgess ini dapat menjadi anggota terkuat dari bajak laut Kurohige, dan dia pantas menyandang gelar komandan pertama. Nah, kita pun tahu Teach mengirim Burgess ini untuk mendapatkan merah-merah nominya S, yaitu ke Dressrosa, hingga dia mengikuti yang namanya Colosseum. Nah, dia pun mengincar buah iblis Luffy di Dressrosa, walaupun kita tidak tahu apa tujuannya Burgess ini mengincar buah iblis dari Luffy. Apakah dia mungkin mengetahui kekuatan tertinggi dari tiap buah iblis? Dan mungkin buah iblis dari Luffy, yaitu Gomu-Gomu, mempunyai kekuatan yang mengerikan. Karena kita pun tahu sebelumnya Teach pernah membaca yang namanya katalog buah iblis atau ensiklopedia buah iblis. Mungkin dia memiliki atau mengetahui jurus-jurus terkuat dari buah iblis tersebut.
Nah, ataukah mungkin dia hanya mengincar buah iblis yang sebelumnya dimakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai nama? Seperti mungkin Ace yang kita tahu dia adalah komandan kedua dari Whitebeard, atau mungkin Luffy yang dia mempunyai bounty yang sangat tinggi. Dan jika seperti itu, maka Kuma ini akan cocok menjadi salah satu incaran dari Jesus Burgess. Karena kita pun tahu menurut saya bahwa Kuma ini termasuk salah satu orang terkuat di pasukan revolusioner serta pasukan dari Shichibukai. Selain karena nama Jesus yang dimiliki oleh Burgess dan Bible dari Kuma yang selalu dibawa, hal lain pun yang mungkin akan menghubungkan adalah bahwa tanggal ulang tahun dari Burgess adalah tanggal 25 Desember. Dimana tanggal itu adalah tanggal dimana hari Natal yang berada. Serta buah iblis dari Nikko Nikko no Mi adalah salah satu buah iblis yang akan permanen menempel di usernya. Kita pun sering melihat bahwa Kuma menggunakan sarung tangan ketika dia tidak menggunakan kekuatannya. Sebelum time skip pun kita melihat Burgess tanpa menggunakan sarung tangan. Mungkin Oda sedikit memberi clue akan hal tersebut, karena kita pun tahu ketika Kuma menggunakan buah iblisnya, yaitu kekuatan dari Nikko Nikko no Mi-nya, dia melepaskan sarung tangannya dan akhirnya keluarlah si Pau yang lucu itu. Dan dari tubuh Burgess pun, kita dapat melihat bahwa dia memiliki tubuh atau postur yang terlihat besar dan berisi. Sangat persis mirip seperti Bartolomeu Kuma. Maka menurut saya akan sangat pas dan keren jika Burgess memakan buah iblis dari Kuma ini. Serta ini pun akan mengingatkan kembali pertarungan antara Zoro melawan Kuma, yang Zoro bahkan tidak berkutik melawannya dan semua serangan dari Zoro dipetalkan oleh tangan dari Kuma ini. Walaupun mungkin Zoro akan melawan Shiryu karena dia sama-sama pendekar pedang, tapi kita pun tahu Zoro adalah tangan kanan dari Luffy. Dan Burgess adalah tangan kanan atau komandan pertama dari Kurohige. Mungkin mereka dapat bertarung. Serta kita pun melihat bahwa Shiryu makan buah iblis dari Sukisuke no Mi milik Absalom, yang kita pun tahu dia dapat menghilang. Serta Sanji pun dapat menghilang dengan menggunakan Red Suit-nya. Jadi mungkin Shiryu dan Sanji memiliki kesamaan, serta Zoro dan juga Burgess dia memiliki kesamaan. Dimana mungkin jika kalian ingat momen atau scene di Jaya, yaitu ketika si Burgess ini mengatakan bahwa dia adalah seorang champion atau mungkin seorang juara, yang merespon hal tersebut adalah Luffy dan juga Zoro. Mungkin dapat kita artikan bahwa Zoro memiliki dendam dari dulu untuk menjadi juara dengan mengalahkan si Burgess ini. Nah, mungkin walaupun banyak juga yang berbeda pendapat, tapi bisa jadi kedua orang ini akan saling bertarung atau mungkin saling switch sama lain untuk bertukar lawan. Jadi bisa saja Zoro melawan Shiryu ataukah Zoro melawan Burgess, jika begitu Sanji melawan Burgess atau Sanji melawan Shiryu. Serta mungkin banyak juga yang prediksikan bahwa Burgess akan makan buah iblis dari Jozu. Dimana jika begitu dia akan sangat lebih cocok untuk melawan Zoro, karena dia akan memiliki tubuh berlian, dimana Zoro ingin sekali untuk mengalahkan dari tubuh berlian ini. Tapi menurut saya buah iblis dari Kuma sendiri sudah sangat overpower dan sudah sangat luar biasa kuat. Karena saya sendiri tidak bisa menyangka atau tidak membayangkan buah iblis Kuma ini dia memiliki satu atau kelemahan, karena dia dapat menteleport atau berpindah-pindah kemanapun dia mau. Dia pun dapat melemparkan seseorang kemanapun dia mau. Serta jurus mungkin salah satu serangan terkuat di One Piece juga, yaitu Ursa Shock, yang menurut saya sangatlah hebat. Mungkin akan sangat cocok jika dipadukan dengan lariat dari milik Burgess ini. Dan jika seperti itu, mungkin list untuk Blackbeard ini menempatkan Burgess di komandan pertamanya akan sangat cocok, karena dia akan menjadi sangat hebat dengan memiliki buah iblis dari Bartolomeu Kuma. Dan kesimpangan atau kesenjangan dari komandan dari Kurohige ini akan sangat pas dengan Burgess memakan buah iblis dari Kuma. Nah, mungkin sekian untuk video yang membahas bahwa Jesus Burgess akan makan buah iblis dari Nikko Nikko no Mi milik Bartolomeu Kuma. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, apakah Burgess ini sangat cocok memakan buah iblis ini karena dia memiliki postur yang cukup mirip dengan Kuma, ataukah dia memakan buah iblis yang lain yang menurut kalian sangat cocok. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, buah iblis apa yang sangat cocok dimakan oleh Jesus Burgess. Karena mungkin banyak juga dari kita yang sangat membenci dengan Burgess, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Serta seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time. それと You wanna be my friend We have